Izinnya tidak ada. Biar aja. Istri Bapak yang ganggu kami. Ibadah itu hak kita loh. Iya, kan tempatnya. Tempat ibadah itu harus ada izin. Harus ada izin. Mau berdoa minta izin. Aduh, Bapak memfasilitasi orang yang intoleran. Orang gila aja penting. Shalom para sahabat Tarwastu, salam sehat. Podcast Tarwastu kembali menyapa Anda. Kembali kita akan berbincang dengan pemimpin umum dan pemimpin redaksi majalah Tarwastu, yaitu Bang Yondro Imunte, Esos. Beliau adalah lulusan Fakultas Komunikasi ISIP Jakarta. Terkait dengan kasus intoleran ataupun gangguan beribadah pada hari Minggu siang 22 September kemarin di Perumnas 2 Kelurahan Kayuringin Kota Bekasi yang dilakukan oleh seorang oknum Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Kota Bekasi dan sekarang ini sedang viral. ASN Kota Bekasi itu mengatakan kalau beribadah di rumah harus ada izin. Ini sangat ironis. Langsung saja kita akan berbincang dengan pemimpin Tarwastu, yaitu Bang Yondro yang juga warga Kota Bekasi untuk membahas kasus ini. Shalom Bang Yondro. Shalom Justin, salam sehat, kabar baik, salam bahagia untuk para sahabat Tarwastu dimanapun saat ini berada. Ya Bang, terkait kasus yang saat ini sedang viral juga nih Bang. Bang Yondro sebagai warga Kota Bekasi, apakah sudah mendengar kasus ini Bang, intoleran ini, dan juga apa sih pendapat dari Bang Yondro? Ya, terima kasih Justin. Ini kabar yang kemarin cukup mengejutkan ya. Ini dari berita online yang saya terima, ada beberapa kawan yang mengirim link beritanya ke saya. Ini katanya terjadi pada pukul 11 siang pada Minggu 22 September 2024 kemarin. Pada pukul 15 WIB saya sudah mendapat informasi ini melalui grup WA dari kawan-kawan, terutama kawan-kawan lulusan Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta. Jadi ini menurut saya sebuah berita yang membuat kita juga miris, Justin ya. Ketika kita kemarin mendengar ada gangguan beribadah di sejumlah daerah seperti Tangerang dan beberapa daerah lainnya, ini kembali terjadi di Kota Bekasi. Padahal Kota Bekasi itu pada 2024 ini mendapat penghargaan sebagai kota paling toleransi di Indonesia loh Justin. Itu pilihan Setara Institut yang didirikan oleh sejumlah aktivis HAM seperti Hendardi dan sejumlah tokoh. Jadi Kota Bekasi ini masuk dalam urutan kedua dalam kota toleransi terbaik di Indonesia setelah Singkawang dengan skor nilai 6.500 dan Kota Bekasi itu dapat skor 6.460. Jadi Kota Bekasi menurut Setara Institut adalah kota model dalam tata kelola kebinekaan serta praktik promosi toleransi terbaik di Indonesia. Tapi mendengar kabar kemarin, apalagi oknum yang melakukan gangguan beribadah yang kita lihat di videonya begitu viral, baik di grup WA, di channel YouTube, juga di berita online ya. Ibu ini teriak-teriak ke jalan raya, kemudian menimbulkan kehebohan. Dan tadi pagi juga saya menyimak berita ini di berita online, termasuk channel-channel YouTube ya. Ini cukup memprihatinkan kenapa bisa terjadi seperti ini. Pagi ini saya juga dapat berita online seorang anggota dewan dari PDIP, yaitu Samuel Sitompul, dalam berita yang dimuat oleh Rakyat Bekasi.com sudah menyampaikan bahwa dia sudah mengunjungi pemilik rumah, yaitu Pak Joni, umurnya 71 tahun. Mereka sebenarnya katanya hanya ibadah dari jam 10 sampai jam 12. Mereka tidak membuat gereja karena mereka hanya ibadah karena kebetulan hari Minggu. Tapi ternyata oleh ibu ini dianggap bahwa kegiatan ibadah di sebuah daerah katanya harus minta izin. Jadi Samuel Sitompul, anggota Dewan DPRD Kota Bekasi itu menyampaikan ibu ini telah melanggar KUHP pasal 351 tentang mengganggu dan menghalangi kegiatan ibadah. Jadi kita juga cukup prihatin ya. Kok di negara yang saat ini kita sudah merdeka 79 tahun masih ada sikap-sikap dari anak bangsa yang tidak menghargai Pancasila sebagai dasar negara kita. Negara kita ini kan 79 tahun mestinya lebih menghargai kemajemukan ya, pluralisme.
tapi masih ada gangguan beribadah. Jadi seperti yang sering disampaikan oleh para penggiat HAM, ya, sesuai dengan pasal 28 kita ini bebas berserikat. Pasal 29 juga kita dijamin kebebasan untuk menganut ibadah masing-masing. Jadi mestinya tidak terjadi lagi gangguan beribadah. Dan ini menjadi hal yang mencoreng Kota Bekasi juga ya, sebagai kota toleransi. Dan kita berharap kepada aparat hukum dan pejabat Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhammad supaya bisa juga menegur anak buahnya yang bersikap seperti ini, yang menurut kita kurang simpatik. Mestinya dia sebagai pengayom masyarakat, sebagai pejabat di Kota Bekasi, mestinya memberikan kerukunan, apalagi jabatannya saya lihat cukup mentereng juga ya, Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Kota Bekasi. Jadi kalau dipasarkan pariwisata, berarti kalau dia teriak-teriak untuk menghambat orang beribadah, itu jadi sangat kontras dengan apa yang terjadi kemarin. Mestinya dia sebagai Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata, mestinya dia mempromosikan Kota Bekasi itu kota yang toleran, kota yang sejuk, kota yang penuh kedamaian untuk dikunjungi pihak lain. Begitu, Justin. Oke Bang, setelah terjadi kasus ini, harapan Abang kepada aparat hukum dan pemerintahan itu gimana Bang? Iya, jadi Indonesia ini kan dikenal sebagai negara yang toleran gitu ya. Ada rasa kekeluargaan. Kalau menurut saya tidak usah dibawa ke ranah hukum ya. Bicaralah dengan baik-baik dengan masyarakat setempat. Tapi pimpinan dari ibu ini juga perlu mengingatkan anak buahnya ini supaya jangan membuat kegaduhan di tengah masyarakat karena ada ibadah dari umat lain. Kita ini kan harus menghargai apapun keyakinan dari tetangga kita. Kalau seperti saya misalnya, tetangga kami itu ada agama Buddha, ada agama Katolik, ada agama Islam. Kami cukup toleran. Misalnya tetangga saya yang beragama Muslim, sekalipun dia etnis dari Padang dan Banten, setiap Lebaran itu mereka memberikan oleh-oleh kepada kami, itu cukup indah di Kota Bekasi ini. Dan kami pun kalau umpamanya ada Natal, kami memberikan oleh-oleh kepada mereka, jadi cukup indah. Jadi yang mau saya sampaikan di sini, apalagi ibu ini kembali tadi, Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Kota Bekasi. Tolonglah dipromosikan pariwisata Kota Bekasi ini sebuah kota yang sejuk, kota yang damai, kota yang rukun, yang menghargai kemajemukan. Ya, di Bekasi ini kan dari berbagai suku ada ya. Ada dari orang Batak, orang Manado, orang Minang, Tionghoa, ya, kemudian Padang, dari Manado, orang Jawa, banyak ini. Ini sebenarnya Kota Bekasi ini kota yang belakangan ini cukup toleran ya, menghargai kemajemukan. Tapi ketika mendengar ada berita ini, apalagi ini berita ini sangat viral kemarin. Ini handphone saya ini barusan juga ya, ini baru 30 menit yang lalu, salah satu penasehat majalah Narwastu yang kebetulan juga kader Partai Gerindra dari Kira, Sekjen Kira dulu beliau, Kristen Indonesia Raya, menyampaikan majalah Narwastu harus bersikap. Jadi inilah sikap kami menghimbau semua anak bangsa tetap menjaga kebersamaan, kerukunan, kedamaian dalam hal beribadah. Tapi kepada umat Kristiani juga perlu kami sampaikan, ya, kita juga kalau beribadah di tengah masyarakat yang katakanlah berbeda keyakinan dengan kita, tolong juga dijaga bunyi-bunyi lagu juga jangan terlalu kencang-kencang mengganggu lingkungan gitu kan. Kemudian apa salahnya juga meminta izin kepada RT atau keamanan. Itulah namanya toleransi. Kita itu menghargai tetangga kita bisa permisi. Itulah budaya Indonesia, saling menghargai, saling menghormati. Tapi jangan pula seperti ibu itu teriak-teriak di jalan raya mengatakan bahwa ibadah harus ada izin. Jadi kalau umpamanya ada izin, berarti umat Kristiani berarti kurang diakui dong sebagai agama yang diakui di Indonesia ini. Jadi saya kira dibicarakanlah baik-baik ya, kita masyarakat yang sangat menghargai kekeluargaan ya, kebersamaan, dibicarakan baik-baik. Mudah-mudahan tidak terulang lagi. Kita berdoa, kita berharap kiranya Kota Bekasi ini menjadi kota yang sejuk, kota yang rukun, kota yang damai, dan tidak terjadi lagi gangguan beribadah kepada umat lainnya. Apalagi umat itu kalau dianggap tanda petik ya, umat minoritas, jangan diperlakukan semena-mena, tapi kita saling menghargai. Saya percaya
Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto seorang patriot yang menghargai kemajemukan, seorang Pancasilais. Kiranya di era kepemimpinan Pak Prabowo juga nanti Indonesia ini semakin damai, rukun, dan baik ke depan. Saya kira demikian, Justin. Oke Bang, terima kasih nih Bang atas bincang-bincang kita pada hari ini. Kiranya juga sahabat-sahabat Narwastu bisa mendapatkan pencerahan ya Bang ya dari sharing ini. Terima kasih sahabat Narwastu, itulah perbincangan kami. Kami juga tetap ingatkan kepada sahabat Narwastu untuk mendukung, mensupport Narwastu dengan cara mensubscribe, like video, dan juga mengkomen dari setiap video-video Narwastu. Terima kasih, akhirnya kami undur diri. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian semua.